Oke, selamat pagi adik-adik grup KA20D ya. Kita bertemu dalam mata kuliah Anggaran Perusahaan. Pertemuan pertama kita nanti berdiskusi, sharing mengenai definisinya, kemudian unsur-unsur anggaran itu apa. Ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran, dan yang terakhir nanti kita bicara tentang jenis dan syarat suatu anggaran. Bersama saya, Bang Alfonsus, kita mulai pertemuan pertama anggaran perusahaan AP1 ini. Baiklah adik-adik, kita lihat pengertiannya terlebih dahulu ya. Anggaran ya berasal dari bahasa Prancis, yaitu budget, atau sering disebut tas pinggang kecil ya. Kemudian dalam bahasa Inggris sering disebut dengan budget ya, sebagai tempat surat yang terbuat dari kulit yang biasanya dulu dipergunakan Menteri Keuangan Inggris guna menyimpan surat-surat anggaran ya. Kalau kita hubungkan anggaran kepada manajemen budgeting, maka pengertian anggaran itu ya sebagai alat manajemen guna menerapkan fungsi-fungsi perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengawasan. Jadi anggaran itu alat manajemen guna menerapkan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Setiap unit dan bidang-bidang organisasi unit dan bidang-bidang organisasi dalam badan usaha. Anggaran juga memiliki pengertian bahwa suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter dan berlaku untuk jangka waktu atau periode tertentu di masa yang akan datang. Jadi anggaran itu ya berlaku di masa yang akan datang orientasinya ya. Nah, kita lihat selanjutnya. Apa unsur-unsur anggaran ya? Yang pertama kita lihat nanti adalah rencana ya. Jadi dari definisinya tadi kita lihat unsur-unsurnya. Rencana. Rencana adalah penentuan terlebih dahulu tentang aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Itu rencana ya. Penentuan terlebih dahulu tentang aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Yang kedua, unsur-unsur anggaran itu meliputi seluruh kegiatan perusahaan. Nah, apa saja kegiatan yang ada di perusahaan itu? Ya, mencakup pemasaran atau marketing ya, produksi ya, producing, pembelanjaan, financing ya. Kemudian ada lagi nanti administrasi, personalia ya. Kemudian dan lainnya. Jadi unsur kedua dari anggaran itu meliputi seluruh ya, seluruh kegiatan perusahaan. Yang ketiga tadi disebutkan dinyatakan dalam unit moneter ya. Dinyatakan dalam unit moneter yakni unit atau kesatuan yang dapat ditetapkan pada berbagai kegiatan perusahaan. Nah, kalau di Indonesia dalam unit moneter katanya dalam mata uang ya, rupiah. Kalau di Amerika tentu dolar ya, dolar Amerika. Kalau di Cina ya, yuan ya. Nah, itulah unit moneter ya, satuan mata uang boleh ya. Yang keempat, jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Nah, itulah kalau kita perhatikan unsur anggaran yang keempat ya, yaitu menunjukkan bahwa budget ya atau anggaran berlakunya untuk masa yang akan datang. Sampai di sini paham ya adik-adik?
Selanjutnya kita masuk ya, apa yang menjadi kegunaan budget atau anggaran itu. Nah, di sini ada 3 ya yang mau saya jelaskan kegunaan dari budget atau anggaran. Yang pertama itu sebagai pedoman kerja. Ya, sebagai pedoman kerja maksudnya memberikan arah sekaligus target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan perusahaan di masa yang akan datang. Jadi kegunaan anggaran itu sebagai pedoman kerja maksudnya memberikan arah sekaligus target-target yang harus dicapai. Yang kedua, kegunaan budget itu atau anggaran adalah sebagai alat pengorganisasian kerja. Sebagai alat pengorganisasian kerja agar semua bagian dalam perusahaan dapat saling menunjang, ya, saling bekerja sama dengan baik menuju ke sasaran yang telah ditetapkan. Nah, itulah kegunaan anggaran yang kedua. Yang ketiga, kegunaan budget atau anggaran itu adalah sebagai alat pengawasan kerja. Sebagai alat pengawasan kerja. Maksudnya, sebagai alat pengawasan kerja ini berfungsi sebagai tolok ukur atau alat untuk membandingkan hasil dengan rencana. Jadi sebagai alat pengawasan kerja, kegunaan budget ini atau anggaran ini sebagai tolak ukur atau alat untuk membandingkan hasil dengan rencana. Nah, kita masuk ke bagian yang ketiga. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran? Nah, ada 2 faktor yang mau saya jelaskan di sini ya, yang mempengaruhi anggaran. Yang pertama ya, yang pertama kita lihat faktor intern ya, faktor dalam perusahaan. Nah, apa saja itu faktor intern? Ya, berupa data, informasi, dan pengalaman yang terdapat di dalam perusahaan sendiri. Contohnya, data-data penjualan tahun-tahun lalu, ya. Kemudian kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan seperti apa. Kemudian kebijakan dalam masalah harga jual, ya. Kemudian syarat pembayaran barang yang dijual dan seterusnya dan sebagainya. Terkait juga faktor intern ini kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan. Kemudian tenaga kerja yang dimiliki perusahaan, kemudian modal kerja, ya, kemudian fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki perusahaan, itu termasuk faktor intern, dan yang terakhir kebijakan-kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi perusahaan. Nah, itulah faktor-faktor intern. Nah, tak jauh berbeda faktor ekstern ya, faktor yang mempengaruhi yang kedua, yaitu berupa data, informasi, dan pengalaman ya yang bersumber dari ekstern, dari luar perusahaan. Contohnya keadaan persaingan ya, kemudian tingkat pertumbuhan penduduk ya, tingkat penghasilan masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat, tingkat penyebaran penduduk, faktor agama, faktor adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Kemudian berbagai kebijakan pemerintah, dan yang terakhir ya, keadaan perekonomian nasional dan internasional serta kemajuan teknologi. Nah, itu semua termasuk ke dalam faktor-faktor ekstern ya yang mempengaruhi anggaran. Nah, jadi kalau suatu perusahaan membuat anggaran, nah faktor-faktor ini merupakan bahan pertimbangan ya
untuk membuat suatu anggaran. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai jenis-jenis anggaran. Nah, di sini ada 3 ya pembagian jenis-jenis anggaran. Kita lihat yang pertama dari segi ruang lingkup, yang kedua dari segi fleksibilitas, dan yang ketiga dari segi jangka waktu. Nah, kita lihat yang pertama, jenis anggaran yang pertama dari ruang lingkup ya, segi ruang lingkup, maka anggaran itu kita kelompokkan menjadi 2. Yang pertama anggaran komprehensif, yang kedua anggaran parsial. Kalau anggaran komprehensif maksudnya anggaran yang bersifat menyeluruh. Sedangkan anggaran parsial, anggaran yang bersifat terbatas. Contohnya anggaran produksi, contohnya anggaran penjualan. Nah, yang komprehensif itu contohnya anggaran perusahaan, ya. Jadi semua mencakup di dalamnya. Nah, yang kedua, jenis anggaran yang kedua itu ditinjau dari segi fleksibilitasnya. Dari segi fleksibilitasnya, maka kita kelompokkan anggaran itu menjadi 2. Yang pertama, anggaran tetap yang sering kita sebut dengan fixed budget. Dan yang kedua, anggaran terus-menerus yang sering kita sebut dengan continuous budget. Nah, selanjutnya yang ketiga, ya, dari segi jangka waktu, anggaran kita kelompokkan menjadi 2. Yang pertama kita sebut dengan anggaran strategis, ya, budget strategis. Yang kedua budget taktis, anggaran taktis. Apa yang dimaksud dengan budget strategis? Adalah budget atau anggaran yang berlaku untuk jangka panjang, artinya lebih dari 1 tahun. Sedangkan budget taktis ya, itu artinya anggaran yang berlaku untuk jangka pendek, yaitu 1 periode akuntansi atau kurang. Nah, inilah 3 jenis ya, jenis-jenis anggaran berdasar yang ditinjau dari 3 segi, 3 aspek ya. Selanjutnya kita lihat hubungan anggaran dan fungsi manajer. Manajemen diartikan sebagai suatu ilmu dan seni ya, sebagai suatu ilmu dan seni untuk mengadakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pembimbingan serta pengawasan terhadap orang-orang dan barang-barang untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan ya. Jadi fungsi-fungsi manajemen ada di dalamnya ya, di dalam anggaran itu mencakup fungsi perencanaan ya, planning, organizing, actuating, dan controlling ya. Istilah lain ya, kalau kita belajar budget ini atau anggaran, istilah lain kita kenal untuk anggaran itu yaitu business budget atau profit planning and control, atau boleh jadi nanti comprehensive budgeting atau managerial budgeting, atau juga bisa disebut business budgeting and controlling ya. Jadi itulah istilah lain yang kita kenal kalau kita belajar tentang anggaran. Nah, yang terakhir topik kita ya, kita bicara syarat-syarat anggaran. Ada 6 syarat anggaran yang mau Abang jelaskan di sini. Yang pertama ya, syarat-syarat anggaran itu realistis. Ya, maksudnya
dalam membuat suatu anggaran itu ya anggarannya realistis katanya dapat dicapai, tidak muluk-muluk ya, bahwa anggaran perusahaan itu tidak terlalu optimis dan tidak pula terlalu pesimis. Nah, seperti itu. Bagaimana itu maksudnya? Artinya yang realistis, yang kemungkinannya ya besar dapat dicapai. Itu yang realistis. Yang kedua, syarat anggaran itu luas. Ya, artinya bahwa anggaran perusahaan itu tidak terlalu kaku sehingga berpeluang untuk disesuaikan dengan keadaan yang mungkin cepat berubah. Faktor eksternalnya cepat berubah. Nah, jadi kalau kaku susah ya. Jadi sifat anggaran yang kedua itu harus luas ya. Yang ketiga, continue ya, bahwa anggaran perusahaan memerlukan perhatian ya secara terus-menerus, bukan yang bersifat insidentil ya, tiba-tiba, tidak. Jadi harus sifatnya continue secara terus-menerus ya, butuh perhatian secara terus-menerus. Yang keempat, syarat anggaran itu relevan dengan perusahaan. Maksudnya relevan dengan perusahaan di sini yaitu bahwa anggaran perusahaan itu disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Kemampuan seperti apa? Ya, kemampuan berkomunikasinya, bagaimana mengkomunikasikan perusahaan ke internal maupun eksternal, bagaimana memotivasi anggaran ya supaya lebih baik mampu dia menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Kemudian melaksanakannya secara sistem manajemen ilmiah. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan relevan dengan perusahaan. Yang kelima, ya. Syarat anggaran yang kelima adalah sistematis. Sistematis maksudnya bahwa anggaran itu disusun secara berurutan berdasarkan suatu logika. Nah, seperti itu ya. Jadi logik dia, tidak ngasal ya. Tidak melompat-lompat, jadi berurutan. Yang keenam, anggaran itu syaratnya formal ya. Maksudnya bahwa anggaran disusun dengan sengaja dalam bentuk tertulis, diformalkan ya. Seperti itu. Nah, untuk pertemuan yang pertama ini ya, kita sudah belajar apa itu anggaran. Kemudian tadi kita lihat unsur-unsurnya ada 4 macam ya. 4 macam. Kemudian kita sudah belajar kegunaan anggaran. Untuk apa saja tadi ada 3 ya, sebagai pedoman kerja, alat pengorganisasian kerja, dan sebagai alat pengawasan kerja. Nah, kita juga tadi sudah belajar faktor yang mempengaruhi ada 2, faktor intern dan faktor ekstern ya. Hubungan jenis-jenis anggaran juga, kemudian hubungan anggaran dan fungsi manajer, nama lain dari suatu anggaran, dan syarat yang terakhir. Abang rasa penjelasan Abang untuk pertemuan AP1 ya, anggaran perusahaan pertemuan pertama ini cukup sampai di sini dulu sebagai perkenalan awal kita. Nah, di sini ada post-test untuk AP1 Abang siapkan ya. Post-testnya cukup mudah seperti yang sudah Abang jelaskan tadi. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan anggaran dan jelaskan unsur-unsur anggaran dimaksud. Jelas tadi ya, sudah kita bahas. Yang kedua, uraikan jenis-jenis anggaran dan apa saja kegunaan anggaran. Sangat jelas tadi kita bahas. Yang ketiga, uraikan 6 syarat-syarat anggaran. Nah, ini topik kita, pembahasan kita yang terakhir. Nah, silakan adik-adik ya melanjutkan
pelajarannya. Bila ada nanti yang perlu ditanyakan, boleh nanti kita diskusi ya di Google Classroom atau japri langsung ke Abang ya. Namun jangan lupa post test untuk AP1 ini dikerjakan. Sampai di sini pertemuan kita. Sampai bertemu di AP yang kedua. Terima kasih.